Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revido Alfirmansyah dan ini teman saya. Dengan saya Ferry Ferdiansyah. Dan saya Didi Ali Firmawan. Dengan narasumber kami pada malam hari ini, Nama saya Iwan Siswanto, yaitu Ketua PSP SPN PT Karya Transitati. baik, sebelumnya terima kasih atas tempat dan waktunya Mas. Kita dipersilahkan untuk melaksanakan wawancara di rumah Pak Iwan Siswanto, salah satu pimpinan dari Serikat Pekerja. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya Pak Iwan. Terkait jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah bagaimana Serikat Pekerja untuk memperjuangkan kenaikan upah yang layak bagi anggotanya. Saya jawab sebisa saya atau sepemahaman saya, karena di sini saya juga tidak terlalu berkecimpung di tentang pengupahan. Setahu saya, untuk memperjuangkan Serikat Pekerja itu memperhatikan ada beberapa unsur tentang kenaikan upah minimum ya, meliputi itu kebutuhan hidup layak, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Misalnya di kebutuhan hidup layak itu, untuk upah minimum harus mencukupi dan memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan tabungan, serta memperhatikan juga tingkat inflasi ya. Kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan tingkat inflasi agar daya beli pekerja tidak tergerus akibat kenaikan harga barang dan jasa. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Kenaikan upah minimum juga harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka kenaikan upah minimum juga bisa lebih tinggi. Dan faktor-faktor lainnya seperti produktivitas tenaga kerja, dan tidak kalah penting yaitu kemampuan perusahaan. Upah minimum harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar upah tersebut agar tidak menimbulkan masalah bagi pekerja di kemudian hari. Baik, mungkin kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya aja ya Pak Iwan. Terkait tentang, jadi apa tantangan utama dalam negosiasi upah dengan perusahaan saat ini? Jadi tantangannya yang dihadapi itu apa? Tantangan utama sepemahaman saya itu kemampuan perusahaan untuk membayar upah sesuai minimum ya, yaitu membayar upah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh gubernur dan sudah direkomendasikan juga sama Dewan Pengupahan juga. Biasanya setiap tahun ada peningkatan upah minimum bagi pekerja juga, dan itu yang sangat-sangat mengkhawatirkan kita itu kemampuan perusahaan. Jika kemampuan perusahaan tidak mencukupi, maka akan terjadi efisiensi pekerja juga. Jadi memang ada beberapa tantangan ya Pak ya, yang dialami oleh Serikat Pekerja sendiri dalam memperjuangkan upah-upah dari teman-teman pekerja yang ada di perusahaan. Mungkin bisa dilanjut dengan rekan kami dengan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan untuk Bapak Iwan ya Pak ya. Bagaimana Serikat Pekerja mengawasi penerapan jam kerja yang sesuai dengan peraturan? Ya mungkin sebisa mungkin Serikat Pekerja itu menekan perusahaan untuk mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang sudah diatur di situ. Selanjutnya, apakah ada upaya dari serikat untuk mengatur jam kerja fleksibel atau pengurangan jam kerja tanpa mengurangi upah? Kalau untuk mengatur jam kerja, Serikat Pekerja itu tidak bisa terlalu menekan jam kerja untuk kepentingan pekerja sendiri ya, karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Dalam sehari itu 7 jam kerja selama 6 hari kerja atau 40 jam dalam seminggu. Antara itu pilihan. Kalau dalam sehari 7 jam kerja ya 6 hari kerja, kalau dalam sehari 8 jam kerja jadi 5 hari kerja. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Serikat Pekerja menangani kasus pelanggaran jam kerja lembur? Kalau untuk menangani kasus jam kerja upah jam lembur, pastinya kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat ya. Jadi tidak serta-merta langsung kita melaporkan ke Disnaker atau pimpinan yang lebih tinggi. Sebisa mungkin kita mengedepankan musyawarah. Jika itu tidak berhasil ya, kita pasti lapor ke tingkatan atasan kita, yaitu DPC, Dewan Perwakilan Cabang, dan mungkin bisa diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja. Pengaturan jam lembur juga sudah diatur di undang-undang, dan di Undang-Undang Nomor 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2023. Di situ jelas tertulis pengaturan jam lembur. Di sini saya akan mempertanyakan, apa sih Pak peran Serikat Pekerja dalam memastikan anggota mendapatkan jaminan sosial yang memadai? Serikat Pekerja memastikan pekerja didaftarkan oleh pengusaha mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi 1. Jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan terakhir jaminan kehilangan
pekerjaan. Saya akan menanyakan pertanyaan satu lagi ya Bapak. Bagaimana serikat pekerja membantu anggota dalam mengakses fasilitas jaminan sosial seperti BPJS, ketenagakerjaan, dan kesehatan? Kita terus berkoordinasi ya dengan manajemen perusahaan bahwa jaminan-jaminan yang sudah didaftarkan tadi dijalankan dengan baik supaya untuk kepentingan pekerja juga, dan serikat pekerja juga terus mensosialisasikan program-program BPJS Tenaga Kerjaan apabila ada perubahan-perubahan undang-undang tentang BPJS Tenaga Kerjaan. Terus selalu mensosialisasikan undang-undang yang terbaru. Ya, terima kasih Bapak, sangat jelas untuk jaminan sosial pekerjaan ini. Saya akan kembalikan ke Mas Rafi dulu. Baik, memang sangat informatif apa yang disampaikan oleh Pak Iwan sebagai salah satu pimpinan di Serikat Pekerja. Jadi ada beberapa pertanyaan lagi Bapak, ada sekitar 2 pertanyaan lagi dari kami terkait apa peran Serikat Pekerja dalam mendukung pekerja wanita dan melawan diskriminasi yang ada di tempat kerja. Kami selalu mengutamakan keselamatan dan kesusilaan pekerja perempuannya, terutama kalau untuk pekerja perempuan hamil dilarang untuk bekerja di antara jam 23.00 sampai jam 5 pagi. Baik, berarti di sini tuh peran perempuan itu memang sangat dihargai juga ya Pak ya oleh Serikat Pekerja. Mungkin ada pertanyaan satu lagi dari Mas. Pertanyaan dari saya Pak, bagaimana serikat pekerja menangani isu kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan bagi anggotanya? Serikat pekerja itu meminta kepada manajemen perusahaannya untuk memperhatikan K3, kesehatan, keselamatan kerja. Intinya untuk mendeteksi dini penyakit akibat bekerja selama bekerja di dalam perusahaan itu. Baik, memang sangat informatif di sesi pertama ini, dan di sesi kedua akan dilanjutkan oleh beberapa rekan kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abang Widodo, NPM Agil 279. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani, NPM 236. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Pertanyaan pertama itu, bagaimana serikat pekerja membangun hubungan yang harmonis antara pekerja dan manajemen perusahaan? Serikat pekerja harus menyadari bahwa hubungan industrial antara serikat pekerja dan perusahaan itu seperti mitra ya. Jadi kita selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat untuk kepentingan kita bersama. Bagaimana serikat pekerja menjaga komunikasi efektif dengan anggota dan perusahaan? Sebagai pengurus serikat pekerja, pasti dari anggota mau untuk sendiri atau undang-undang yang kita sudah ada undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur. Jadi sebisa mungkin kita mengedepankan musyawarah mufakat tadi untuk kepentingan bersama. Jadi tidak saling menuntut untuk kepentingan pribadi. Jadi saya rasa untuk komunikasi selalu ya, komunikasi dari pihak manajemen perusahaan dan komunikasi serikat pekerja itu harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi perselisihan yang berlarut-larut. Bagaimana serikat pekerja menangani kasus PHK sepihak yang dialami oleh Anda? Kalau untuk kasus PHK, kita serikat pekerja selalu membantu atau mengadvokasi untuk mengajak berbicara antara pihak manajemen perusahaan dan anggota yang berselisih. Apa mekanisme penyelesaian perselisihan PHK yang biasa dilakukan oleh serikat pekerja? Pemahaman saya untuk mekanisme penyelesaian PHK, pasti saya yang pertama itu ada tripartit ya. Tripartit itu antara perusahaan, anggota yang berselisih, dan serikat pekerja. Yang kedua biasanya itu setelah tripartit tidak menemui titik temu, kita lakukan pasti tripartit. Kalau tripartit ini melibatkan Dewan Perwakilan Cabang ya. Apa itu seperti tingkatan di atas SP, serikat pekerja tingkatan di atas kami lah intinya. Ketika tripartit tidak menemui titik terang, pasti ke mediasi, dan setelah mediasi tidak ada titik terang, lanjut ke konsiliasi, terus arbitrase, dan terakhir ke pengadilan. Bagaimana serikat pekerja memfasilitasi negosiasi bipartit untuk menghindari PHK? Ya seperti tadi, membuat satu forum atau pertemuan antara pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja. Baik, terima kasih kepada Pak Iwan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara yaitu upah dan jaminan sosial. Serikat memperjuangkan upah layak sesuai dengan KHL, inflasi, dan lain sebagainya, dan memastikan bahwa buruh terdaftar sebagai pemegang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu tantangannya, kemampuan dari perusahaan untuk bisa mengefisiensikan dari PHK. Lalu yang kedua, jam kerja dan K3. Serikat menekan perusahaan patuh kepada undang-undang jam kerja, walaupun sebenarnya jam kerja masih sangat sulit untuk diatur. Dan pelanggaran lembur biasanya diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Dan serikat pekerja menuntut adanya medical check-up. Lalu yang ketiga, hubungan industrial dan PHK. Serikat menjadi mitra perusahaan, yaitu dengan mengedepankan musyawarah terlebih dahulu. Dan biasanya PHK secara sepihak diselesaikan secara bertahap, seperti menggunakan bipartit, tripartit, hingga ke pengadilan. Jika PHK tidak terhindarkan, maka serikat memastikan bahwa pesangon sudah sesuai dengan hak-hak para pekerja. Lalu adanya perlindungan khusus, yaitu sebenarnya ada perhatian khusus untuk pekerja wanita, terutama pada ibu hamil, yaitu larangan untuk bekerja pada malam hari. Sekian dari analisis wawancara. Terima kasih.